Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aldan Samsul Mahlisin akan melakukan wawancara yang mana tujuannya untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Psikologi Lintas Budaya yang diampu oleh Bapak Nuzul Ahadianto. Di sini saya mengambil tema, mengambil judul persepsi dua logat satu bahasa terkait dengan kepribadiannya. Jadi saya punya dua teman. Yang satu dari Situbondo dan yang satu dari Bondowoso. Kan itu sama-sama memakai bahasa Madura. Nah, di situ ada perbedaan, meskipun sama-sama memakai bahasa Madura, di situ ada perbedaan logat, yang mana logat itu termasuk ke dalam budaya. Jadi terdapat di daerah-daerah tertentu yang memang Maduranya itu pakai bahasa yang seperti itu, logatnya yang seperti itu. Jadi di sini saya tujuannya melakukan wawancara ini untuk melihat bagaimana sih persepsi orang Situbondo terhadap orang Bondowoso yang logatnya seperti itu, dan persepsi orang Bondowoso terhadap orang Situbondo yang bahasanya juga seperti itu, bukan bahasa yang sih, logatnya yang seperti itu. Jadi akhir dari wawancara dapat disimpulkan bahwa orang Situbondo menganggap orang Bondowoso itu sakit, dan orang Bondowoso itu menganggap bahwa orang Situbondo itu sakit gitu. Sakit itu yang saya tanyakan tadi artinya nadanya itu ditarik-tarik. Jadi kalau misalkan orang Situbondo itu kayak misalkan kamu mau kemana gitu, dia itu nanya gini, Bekna demak gitu. Terus kalau misalkan orang Bondowoso itu nanya yang gini, ben demak gitu. Jadi kayak yang lebih ditarik-tarik katanya. Dari kedua belah pihak itu sama-sama bilang yang di Situbondo itu ditarik-tarik, yang di Bondowoso itu juga ditarik-tarik, katanya seperti itu. Dan ketika saya menanyakan gimana persepsi orang Situbondo itu tadi terkait dengan logat orang Bondowoso yang nadanya sangkit, katanya orang Situbondo, terdapat jawaban yang cukup kayak yang oh iya ternyata benar kayak gitu. Jadi orang Situbondo itu menganggap bahwa orang Bondowoso itu dari bahasanya dia itu orangnya yang tegas. Jadi kayak demak ben demak gitu, kayak yang tegas gitu katanya orangnya Situbondo. Dan sedangkan katanya orang Bondowoso logat dari orang Situbondo itu lucu katanya. Soalnya katanya dia bilang itu kayak ombak yang tiba-tiba tsunami gitu katanya. Jadi ada lucu-lucunya dikit lah wawancara itu tadi. Nah, kurang lebih tujuan dari wawancara itu sudah terjawab ya dari saya sendiri. Dapat menyimpulkan seperti itu. Jadi orang Bondowoso dianggap tegas dilihat dari segi logatnya meskipun sama-sama Madura, dan orang Situbondo itu dianggap lucu karena nadanya yang ditarik-tarik kayak ombak yang tiba-tiba tsunami gitu. Mungkin itu saja terkait untuk tugas UTS Psikologi Lintas Budaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Namanya siapa, Mas? Udah Ya, rezeki Abidin. Abidin. Asalnya dari mana? Udah lulus. Saya student. Oh, tapi kayaknya dari logatnya beda ya? Meskipun sama-sama Madura. Beda. Indonesia sakit Pak. Bisa. Kalau dari menurut orang Situbondo, orang bahasa Bondowoso, Jember, Probolinggo itu sakit. Ya. Memang sakit ini apa ya, dari pelafalannya dia itu benar demak.
Tapi yang orang Bondowoso bendemak. Mbak, tanda mak. Ucap awal desa. Ya sih, jadi lebih ya. Tidak. Terus dia. Woi, ini sudah baca mula. Mbak. Tsunami. Jadi kayak Tsunami. bendemak, Mbak, nada mak arah. Dan kita kan ngomong kayak Nada mak. Logat itu mempengaruhi kepribadian enggak? saya rasa sikapnya mereka itu ngomong seperti itu apa ya? Ya tegas lah. Itu cuy. Baca laca aja mula. Apa? Ombak. Mbak. Tsunami kau ni. Ngaruh kon. Ngaruh. Bondowoso tapi tak saya. Iya, jelas. Coba.